Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu, siapa di antara kamu yang paling bagus amal. Dan ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ini beragam. Ada orang yang diuji dengan kekayaan. Mampukah dia bersyukur dengan mentaati Allah? Ada orang yang diuji dengan kemiskinan. Mampukah dia bersabar terhadap takdir-takdirnya Allah? Ada orang yang diuji dengan penyakit. Ada kalanya orang itu diuji dengan keretakan rumah tangganya. Ada kalanya orang itu diuji dengan kegoncangan-kegoncangan di masyarakat. Bahkan ada ujian yang terberat, sebagian harus dipenjara, sebagian harus mendapat musibah sehingga ditinggal anak-anaknya yang masih kecil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, siapa di antara kamu yang paling bagus amal? Tentu yang paling bagus amalnya yang paling ikhlas. Melaksanakan perintahnya Allah, yang paling sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama untukmu, aku cukupkan nikmat atasmu, dan aku ridha Islam sebagai agama. Maka perlu diperhatikan bersama bahwa agama ini bukan ukuran adab istiadat. Agama ini bukan ukuran perasaan. Juga agama ini bukan kesepakatan masyarakat. Model-model yang dilakukan oleh manusia zaman sekarang, apa itu istilahnya? Yang terbanyak ukurannya adalah yang terbanyak memilih. Apa itu? Demokrasi. Ingat, demokrasi ini bukan dari Islam. Sehingga banyak orang-orang yang tidak paham ya, ketika membagi warisan. Maka karena mereka tidak paham, perempuan-perempuan ini menginginkan jatah yang sama terhadap kaum laki-laki. Enak dibagi adil saja, dibagi sama rata. Padahal bagian wanita ini separuh, bagian laki-laki adalah satu bagian. Tapi karena mereka tidak mengerti, akhirnya
menyelisihi syariat. Dan ini sulit di masyarakat. Karena itu bagi kaum laki-laki punya kewajiban tersendiri, tidak seperti kaum wanita. Satu contoh misalnya wanita tidak bekerja, ini tidak ada masalah. Tapi kalau laki-laki tidak bekerja, tidak memberikan nafkah, ini bermasalah nanti. Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin atas kaum wanita karena dia memberikan nafkah kepada istrinya. Adapun istri yang fasolihatu qanitatun hafidhatun lil khair bima hafidallah. Istri yang soleh itu adalah yang qanitat, yang taat, sanggup menjaga kehormatan dirinya, sanggup menjaga harta dari suaminya apabila si suami tidak ada di rumah. Karena itu si suami dapat jatah 4 bagi kaum wanita. Tapi ternyata nggak ada yang berani. Nah, 2 saja ruwet. Buktinya apa? Yang nikah ini adalah orang-orang yang tidak mengerti agama. Jadinya Islam jadi korban. Itu delapan bojo loro ndak karu-karuan. Apalagi bojo 3, bojo 4. Iya, karena mereka ndak paham agama. Berapa banyak kita lihat seperti Ustadz Khalid Basalamah misalnya, yang punya istri 3, makmur-makmur saja, nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah. Ustadz Abdullah Taslim istrinya 4, nggak ada masalah. Khaliful Hadi, malah Ustadz Khaliful Hadi malah 4 dibawa semua. Ya nggak ada masalah. Ya mungkin ada yang namanya kecemburuan dari istri-istrinya, tapi tidak ada masalah. Dia tahu, sementara istrinya sudah ditarbiyah. Tapi ingat ya, masalah tanggung jawab ini bukan masalah kecil. Orang yang tidak berlaku adil nanti, dia akan menghadap Allah dalam keadaan apa? Iya, semper, melaku miring, jalannya miring. Ini sekedar kita beritahukan supaya apa? Tidak menyalahkan orang yang berpoligami. Yang salah itu orangnya, karena mereka tidak mengerti agama. Bajingan, bojone telu, jelas tidak kena. Istrinya pun bukan orang-orang kena, kayak ngono. Coba yang nikah itu orang-orang yang berilmu, yang punya wawasan. Kemudian juga penting untuk diketahui dia punya kecukupan. Wah, duwe kecukupan rabi telu misalnya, apa ndak karu-karuan. Ada itu apa namanya tanggung jawabnya. Seperti itu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdhalal haji hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah. Ada satu pesan Allah kepada kita semua untuk melaksanakan 3 hal yang apabila pesan itu kita laksanakan dengan baik, maka hidup ini akan damai. Hidup ini akan tentram. Bahkan Allah akan membimbing ke jalan kebenaran sampai menuju surga. Pesan ini termaktub di Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 199. Hudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Di situ ada 3 pesan, berikan maaf kepada orang lain.
apalagi kepada suami, istri, anak, atau kaum kerabat, kepada sesama muslim pun kita dianjurkan hudil afwa, memberikan maaf, memberikan udzur. Paham ya? Udzur ini kita tetap berhusnudzon kepada orang tersebut. Minimal kita menyangka mungkin orang itu tidak mengerti. Akhirnya kita mudah memberikan maaf. Yang kedua, wa'mur bil urfi. Suruhlah manusia untuk berbuat kebaikan. Terutama amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini bukan hanya kewajiban para ustadz, para kiai, para ulama, tapi kewajiban kita bersama. Bahkan yang ngeri, apabila kemungkaran itu terjadi, mohon maaf, di rumah tangga kita ya, kemudian si suami itu diam. Contoh misalnya, si istri tidak berpakaian syar'i, tidak berjilbab misalnya, tapi suaminya takut. Apa kok ndak sampean kandhani wis ndak gelem. Terus aku khawatir kok ndak digawe kopi misalnya. Akhirnya dia tetap seperti itu, keluar ke pasar, pakai celana pendek kadang, pakai rok mini, walaupun ndak rok mini, rok biasa saja. Ini menyelisihi syariat. Karena Nabi menyatakan al-mar'atu idza hadat lam yasluhu ayyura wajhuha wa yadaha illal mifsal. Wanita ini apabila sudah datang bulan, sudah dewasa ya, maka tidak boleh dilihat kecuali muka dan kedua tapak tangan. Sementara karena dia takut sama istrinya, maka istri maunya sendiri, kadang-kadang keluar rumah tanpa pamit dan lain sebagainya. Ini namanya apa dalam agama? Dayus. Nah, 100. Masya Allah, dayus. Dayus itu membiarkan keluarganya melakukan kemaksiatan. Tidak ada teguran, tidak ada. Sudah ditegur cuman sekali, mungkin 2 kali terus takut. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Harus ditegesi kalau sudah masalah itu. Kalau perlu, mohon maaf, hendaklah pindah kamar. Itu caranya seperti itu. Setelah diberitahu kok tidak sampean dulu di mburi kono, di sepen kono, tegesono, karena dia sudah menyelisih syariat dan bahaya. Kalau dibiarkan, maka rumah tangga ini akan gonjang-ganjing nantinya. Ini suami yang tegas ya. Sekarang ini suami ya tidak semua tidak tegas. Banyak yang tidak tegas. Nah, jadi yang kedua apa nasihatnya? Wa'mur bil urfi. Suruhlah manusia untuk berbuat kebaikan. Yang utama, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu ini. Suruhan Allah kepada pribadi-pribadi kita masing-masing. Kaum laki-laki, kaum wanita, pada diri kita. Baru setelah itu keluarga. Dan kita sebagai contoh, jangan cuma iso ngandani itu, ayo sampai ndak tahu sholat bengi awake melungker misalnya. Ndak bener. Bahkan kita harus memberikan contoh kepada istri. Dibanguni, atau mungkin karena suami terlelap, dibanguni. Dan ada beberapa cara ya. Setelah banguni tidak mau, dipercikkan air. Ojo banyu soalnya baru disiramno. Akhirnya jadi masalah nanti. Ini yang kedua, wa'mur bil urfi. Nah, kemudian nasihat yang ketiga, wa'arid anil jahili. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Karena kita ini di masyarakat ini berhadapan dengan beragam
manusia yang aneh-aneh. Iya, memang kita berpegang kepada syariat, kepada sunnah, tapi kan tidak semua mau. Sekarang ukuran ahli sunnah wal jamaah ini siapa mereka? Mereka mengatakan ahli sunnah wal jamaah itu sing biasa kunut, sing biasa tahlilan, yang biasa torekotan, yang biasa marhabanan. Seperti itu. Mereka punya keyakinan seperti itu. Sementara orang yang benar-benar ahli sunnah dikatakan Wahabi, Salafi Wahabi. Astagfirullah. Mereka ini tidak tahu. Kemudian aneh-aneh lagi di negeri tercinta ini, mereka ini benci sama orang Arab. Padahal mohon maaf ya, tidak ada satu bangsa yang paling dimuliakan oleh Allah secara menyeluruh itu orang Arab, tidak ada. Maka Nabi diambil dari mereka. Bahkan Nabi Muhammad ini bukan dari Madura, Pak. Iya. Nabi Muhammad ini orang Arab. Kemudian negara Arab pun ya, yang kaya raya itu membantu Indonesia. Apa yang tidak dibantu? Apakah orang-orang yang haji kemudian mereka dianiaya di sana? Nggak ada. Aneh ya orang Indonesia ini, menurut saya terjadi penjungkiran nilai. Satu contoh misalnya, Indonesia kan dijajah Belanda berapa? 350 tahun. Tapi mereka tidak ada yang benci sama Belanda. Dijajah 3,5 tahun oleh Jepang. Apakah mereka benci sama Jepang? Orang Arab tidak pernah jajah. Secara menyeluruh ya, apa bangsa yang paling dimuliakan? Bangsa Arab. Kemudian di situ ada spesialisasi. Yang mana gitu. Maka ukurannya kembali kepada ketakwaan. Bahkan Nabi menyatakan la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab dengan tidak kecuali ukurannya ketakwaan. Tapi secara secara turunan tidak ada yang lebih mulia dari orang Arab, turunan Quraisy. Tapi kenapa ini sekarang kan aneh-aneh, Habib Kribo ini benci sama orang Arab luar biasa. Katanya Habib, rupanya India ini bukan dari orang Arab, saya kira dari Iran mungkin. Karena kebanyakan orang-orang Syiah ini benci kepada bangsa Arab. Maka di Indonesia ini ada orang-orang yang berhidung panjang, kadang-kadang bukan orang Arab itu, orang-orang Persia dan yang lainnya ya. Kita kembali kepada nasihat Allah Subhanahu wa taala, wa a'rid anil jahilin, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kita ini ketika berhadapan dengan manusia yang beragam, kita harus memilah dan memilih. Maka yang harus kita jadikan teman siapa? Teman akrab ini orang yang takwa. Nabi menyatakan al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum may yukhallil. Seorang itu sesuai dengan agama teman. Karena lihatlah siapa teman akrabnya. Cuma gitu aja. Kalau teman akrabnya ini maling, mungkin tidak jauh beda orang itu. Kalau kenalan oke ya kepada siapa saja. Tapi teman akrab harus pilih-pilih. Karena dulu itu ada orang yang akrab dengan orang-orang Khawarij. Akhirnya katut. Akrab dengan orang Syiah. Akhirnya katut. Dia jadi Syiah. Akrab dengan orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah atau yang beragam aliran-aliran sesat ini, akhirnya mereka terseret ke sana. Karena itu lihatlah. Kemudian nasihat yang terakhir ini, wa a'rid anil jahilin, berpaling dari orang-orang bodoh. Kalau sudah kita sampaikan kebenarannya ya sudah.
Mau berarti hidayah dari Allah. Kalau tidak mau ya sudah. Tidak boleh kita marah dan lain sebagainya. Ya apa itu panjenengan goblok. Nah, sudah selesai. Kan begitu. Wa a'rid 'anil jahil, berpaling sudah. Ojo dikonconi, sudah ketemu ya salaman, sudah. Sudah kita beritahu. Misalnya ya, ini mohon maaf, rutinitas yang sampean kerjakan ini tidak ada contohnya dari Nabi. Tidak benar ini. Sing benar itu yang dipraktekkan oleh para sahabat, yang dididik oleh Nabi. Kita sampaikan seperti itu, misal, enggak, ini kan adat itu kan enggak apa-apa adat. Lihat, adat ini ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Kalau berseberangan dengan agama, dilarang. Tak boleh kita ngikuti adat. Dengan ukuran, yang penting kan api, yang penting baik. Loh, baik menurut perasaan, tidak bisa. Orang lain mungkin mengatakan jelek, tapi kalau menurut ukuran Allah pasti baik. Seperti itu. Ayat ini turun ya, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Jibril, ya Jibril, apa intisari ayat ini? Saya tidak tahu. Maka Jibril melanglang buana menuju Allah, padahal Allah sudah tahu. Allah mengatakan kepada Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, anta'fuwa amman dolamak wa tu'tiya man kharamak wa tasila man qata'ak. Hendaklah engkau memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim kepadamu. Dan ini enggak main-main beratnya ya. Kalau orang saling memaafkan, akeh tunggale istilahnya, semua orang bisa. Oh, orang itu baik, iya kita baik, orangnya baik. Tapi mampu apa enggak ketika kita disakiti, ketika nama kita dijelekan, ketika kita difitnah, kita berlapang dada memberikan maaf? Tidak semua orang sanggup. Ini arti dari ayat itu, anta'fuwa amman dolama. Kemudian yang kedua, wa tu'tiya man haramak, memberikan bantuan kepada orang yang belum pernah membantu kita. Memang kita tidak mengharap balasan dari orang tersebut, karena memang orang itu nggak punya misalnya. Memang orang itu butuh bantuan. Apalagi ketika kita lihat keluarganya kemudian harus operasi, yang mengatakan, aduh habisnya ini mahal sekali, sementara saya tidak ada uang, walaupun tidak semua. Minimal kita mau membantu atau memberikan pengarahan. Sebentar saya coba tanya sama orang kaya yang dermawan bahwa si fulan ini perlu bantuan karena operasi misalnya, atau menggalang dana. Seperti itu. Memberikan bantuan kepada orang yang belum pernah membantu kita. Memang kita tidak ingin balasan dari orang tersebut. Kemudian yang ketiga, watasilah man qata'ak. Ini makna ayat itu. Yaitu menyambung hubungan silaturahmi kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Ini pun juga nggak main-main beratnya. Ya, memang surga itu mahal lah. Kita ini kalau nggak mau berkorban ya nggak mungkin bisa masuk surga, sulit sekali. Tapi kalau kita menyambung hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kita, nggak main-main. Ini berat sekali. Mungkin karena fitnah ya, akhirnya kita diputuskan begitu saja. Tapi kita tetap. Tapi yang jelas kita harus menerangkan kepada mereka supaya tidak salah paham. Duduk ngono maksudnya iki loh, ngene. Sampean mungkin informasi dari mana ini? Rujukan dari mana ini? Kok sampai seperti ini? Enggak, keliru sampean. Ini loh data-datanya, ini anunya. Nah, kalau sudah seperti itu ya sudah. Wa a'rid 'anil jahilin. Tapi kalau dia setelah kita memberikan, kalau dia
orang baik itu pasti kembali, tidak mau memutuskan hubungan silaturahmi. Karena sanksinya orang memutuskan hubungan silaturahmi ini tidak masuk surga, tidak main-main. La yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Karena itu monggo kita koreksi ulang ya diri-diri kita ini mumpung kita masih hidup. Apakah kita memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga kita, kerabat kita, pemilih kita? Kalau toh ada, coba sambung lagi. Walaupun tidak harus kita yang datang, kita minta tolong orang ketiga, orang-orang yang bisa dipercaya untuk mengadakan hubungan baik lagi. Setelah itu jaga diri. Tidak usah akrab namun pokoknya wis baik. Tidak ada apa-apa. Begitu kita mati, bebas wis. Ini pesan-pesan Allah kepada kita semua. Naam, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk di tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke 27. Cuman ada kaitannya dengan ayat 26 ini. Nggak mungkin ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah ini tidak segan, tidak malu membuat perumpamaan berupa nyamuk. Fama fawqaha, atau yang lebih kecil dari nyamuk, ya mungkin tengu. Itu kan ada tengu yang hampir tidak kelihatan tuh, Pak. Lembut sekali. Atau bakteri. Bakteri ini tidak bisa dilihat kecuali dengan alat pembesar. Kemudian Allah menyatakan fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang yang beriman, dia mengetahui bahwasanya itu al-haq, kebenaran dari Tuhan mereka. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah ini ada manfaatnya. Allah menciptakan nyamuk, apa manfaatnya? Maka keluar pabrik obat nyamuk. Iya. Maka orang-orang membuat beragam obat-obatan atau untuk menangkis serangan nyamuk dan lain sebagainya, banyak sekali sudah. Itu kita harus tahu bahwa semua ini ada faedahnya. Seperti firman Allah yang menyatakan bahwa semua yang diciptakan ini tidak sia-sia. Semua ada fadilah, ada haknya yang merupakan kebenaran dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kufur, fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Apa yang dikehendaki oleh Allah dengan perumpamaan ini? Mereka tidak yakin. Mereka mengatakan bahwa ini alam terjadi dengan sendirinya, ada ular, ada nyamuk, ada ini. Mereka mengatakan seperti itu. Kami hidup, nahnu yahya wa namut, dan kami mati. Dan kami tidak binasa kecuali oleh waktu. Apa itu ayatnya, saya lupa. Kemudian dengan perumpamaan ini terjadi dua golongan besar. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Apakah maksud Allah menjadikan perumpamaan itu? Dengan perumpamaan ini banyak orang yang disesatkan dan banyak juga orang yang diberi petunjuk. Wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Dan tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Nah, ketika Allah menyebut siapa fasik ini?
Fasik ini artinya keluar dari ketaatan. Ini fasik. Ada orang yang fasiknya sampai mengeluarkan dari keislaman, ada orang yang fasiknya masih dalam koridor Islam. Seperti mohon maaf orang yang melakukan zina misalnya, ini kan merupakan dosa besar. Fasik orang, sudah tahu bahwa itu haram, kemudian ada hukum had di dalamnya. Minum-minuman keras itu haram, ada sanksinya. Mencuri itu haram, ada sanksinya, potong tangan kalau sudah sampai 1 nisab misalnya. Dia melakukan seperti ini dan berkali-kali. Ini masuk kategori fasik. Keluar dari ketaatan, tapi tidak mengeluarkan orang itu dari Islam. Yang mengeluarkan orang itu dari Islam fasik kalau dia naruh sesajen. Mohon maaf ini. Begitu dia naruh sesajen, apalagi yang mendukungnya, sudah khalas. Ini fasik. Kecuali orang non-Islam, itu bukan urusan kita. Tapi yang naruh ini orang Islam misalnya, ya fasik. Fasik yang mengeluarkan dari Islam. Kalau dia mati dalam posisi seperti itu. Kalau dia ada harapan untuk tobat, Allah masih mau memberi tobat. Tapi kalau sudah mati dengan keyakinan seperti itu, atau meminta kepada kuburan, meminta kepada orang-orang soleh yang sudah mati, ini fasik. Yang fasik mengeluarkan orang itu dari keislaman. Karena itu pembatal keislaman ini perlu seseorang membeli kitabnya ya, supaya tidak terseret kepada kesesatan. Nah, kemudian ini disebutkan oleh Allah secara rinci. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian sesudah perjanjian itu teguh. Subhanallah. Di sini disebutkan yaitu mereka yang memutuskan janji dengan Allah. Seperti kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ini janji yang harus dilaksanakan. Sementara orang ini memutuskan perjanjian dengan Allah. Bahkan mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan. Seperti yang disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran ya, di surat Ar-Ra'du, itu bisa dilihat ayat 19, ayat 20. Allah menyatakan, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillah la yanquduna al-mitsaq. Adakah orang-orang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb-mu itu benar? Sama dengan orang-orang yang buta? Jelas tidak sama. Hanya orang-orang yang belaka, yang berakal saja yang bisa mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Di situ dikatakan perjanjian Allah ini ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaklah mereka menyembah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Termasuk menyalahi janji orang yang naruh sesajen. Subhanallah. Banyak umat Islam yang masih melakukan hal itu. Kalau kita lihat di perapatan-perapatan, itu masih orang naruh bunga-bunga, kue-kue, bahkan ada rokoknya, ada ndoknya, katanya untuk supaya selamat karena di situ ada penunggu. Ini kesyirikan. Tidak seperti itu.
Yang harusnya bagaimana? Ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Menyembah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Bahkan ini sesuai dengan ucapan kita setiap kita melakukan sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku meminta. Kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku meminta. Bukan minta kepada perewangan, minta kepada ini, wasilah ini. Tidak benar. Dan ini banyak dikerjakan juga oleh umat Islam karena di Indonesia ini kan sebelum Islam masuk ya, Raden Patah dan lain sebagainya, itu animis dinamis itu masuk lebih dulu. Dan itu sudah berurat berakar. Setelah itu Islam masuk. Akhirnya terjadi asimilasi, percampuran-percampuran. Yang mana mereka menganggap itu tidak apa-apa, itu kan adat. Iya, adat kalau arahnya kepada kesyirikan haram hukumnya. Masuk kategori apa? Menyelisihi perjanjian setelah Allah kuatkan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan mereka memutuskan apa yang telah diperintah oleh Allah. Subhanallah. Seperti itu. Di sini ada yang mengatakan maksudnya memutuskan hubungan kekerabatan. Sebagaimana Allah menyatakan di surah Muhammad, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum." Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu membuat kerusakan di muka bumi ini dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Ini ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Katsir seperti itu. Ibnu Jarir juga berpendapat sama, maksudnya lebih umum lagi. Mereka memutuskan meninggalkan semua yang Allah perintahkan. Itu lebih luas lagi. Setelah Allah menyambung, tapi dia ngeker-ngeker istilahnya. Yang harus dikerjakan ternyata mereka tidak mengerjakan. Mereka memutuskan. Mereka tidak menyambung lagi. Ini ada beberapa riwayat mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Siapa mereka? Ulaika lahumul la'an walahum su'uddar, yaitu orang-orang yang memperoleh kutukan, sementara tempat mereka adalah tempat yang buruk. Yang dimaksud adalah su'uddar itu adalah neraka jahanam. Orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Ngeri juga ya kalau lihat penafsir dari Muqattil Ibn Hayyan. Jadi yang dimaksud wa yaqta'una ma amarallah, dia memutuskan kekerabatan yang sanksinya dia akan masuk neraka kalau tidak bertobat kepada Allah. Kemudian mana tadi? Wa yufsiduna fil ard. Ayyusal wa yufsiduna fil ard. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Itu diartikan mereka berbuat kesyirikan. Ini kalau tidak ngerti tafsirannya, apa itu? Membuat kerusakan itu apa? Buang sampah sembarangan, bukan itu loh ya. Wa yufsiduna fil ard, membuat kerusakan, mereka melakukan kesyirikan. Coba antum lihat di negara Arab tidak ada Pak kesyirikan. Dan mereka tidak yakin seperti keyakinannya orang-orang di sini. Sampai ya di sini ini aneh-aneh. Kalau Cina kita tidak ngomong. Cina ini paling tidak seneng beli rumah tusuk sate. Nah, walaupun rumah itu bagus, tidak mau. Karena dia punya keyakinan rezekinya itu sempit. Yang mau itu rumah yang gentong. Karena rezekinya nanti besar. Ini kan keyakinan-keyakinan salah. Itu kadang-kadang diikuti oleh orang Islam.
Seperti keyakinan nomor 13 angka sial. Awas, pokoknya ojo nomor 13. Kalau ditanya setelah 12 apa? 12A. Wong gendeng malian. Kemudian 14. Karena 12A ini 13 maksudnya. Karu-karuan. Apa-apaan ini? Sampai ada keyakinan mungkin kalau poligami 3 ini bahaya, harus 4. Ya tambah ada karu-karuan. Karena 3 ini angka sial. Enggak juga ya. Senengannya Abu Muhammad ini kalau sudah ngomong poligami. Sama Mas Haidar ini. Apa Bu? Padahal apa? Oh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Khasirun itu jamak dari khasir. Mereka adalah orang-orang yang mengurangi bagian mereka sendiri dari rahmat Allah. Dengan apa? Dengan banyak berbuat maksiat. Sebagaimana seorang laki-laki merugi perdagangannya karena hasilnya kurang. Modal yang ditanamkan ternyata tidak kembali. Demikian halnya dengan orang munafik, orang kafir, orang fasik, seperti itu. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi, yang jauh dari rahmatnya Allah. Nah, karena itu harus kita ambil kosok baline. Apa kosok baline? Kita harus menyambung perjanjian dengan Allah. Dengan mentauhidkan dan menjauhkan diri dari kesyirikan dan menyambung hubungan kekerabatan dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi supaya kita tidak masuk kategori orang-orang yang merugi. Begitu saya kira tafsir dari ayat yang ke-27. Insyaallah nanti kita lanjut ayat yang ke-28 di lain waktu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari bapak-bapak dan hadirin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, monggo. Saya pernah baca dari Romansya itu, saya bebas pernah berkata kalau orang Islam tapi meninggalkan sholat dengan sengaja, sama sekali tidak mau sholat karena berkeyakinan sholat itu tidak ada perintahnya, maka ketika dia mati kita tidak boleh merawat jenazah sampai mensolatkannya. Misalnya kita mensolatkannya karena kasihan dengan keluarganya, apakah kita berdosa? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau perempuan itu bercerai, sedangkan ada anak-anaknya, untuk anak-anak ini apakah menjadi kewajiban dari ayah yang baru atau ayah yang lama? Ayahnya sendiri, ayah biologisnya. Nah, betul, bagus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, meninggalkan sholat dengan sengaja, banyak hadis-hadis yang datang. Nabi menyatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah wa man tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan orang kafir itu adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Kemudian ada lagi yang lebih jelas keterangan kekufurannya, seperti yang disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Nabi menyatakan man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Kemudian kembali kepada pertanyaan tadi, misalnya orang itu meninggalkan sholat, tapi dia masih muslim. Terus bagaimana supaya tidak terjadi fitnah? Saya kira tetap kita menyolati. Karena di situ ada hadis shollu ala man qala la ilaha illallah. Salatilah orang yang sudah menyebut kalimat la ilaha illallah. Mungkin ya orang ini kan pernah sholat dulunya. Tidak mungkin orang tidak sholat sekali, orang Buddha itu.
Wong ndak karu-karuan. Ini mungkin pernah sholat, terus ndak sholat, terus sholat lagi, misalnya ndak jelas. Orang-orang seperti ini tetap kita diwajibkan untuk mensolati mereka, minimal seperti itu. Dan supaya tidak terjadi fitnah, karena kita tidak boleh ya mengatakan orang itu kafir atau tidak sebelum hujah ini tegak. Apalagi soal keyakinan ya, kecuali kalau dia sudah jelas-jelasan aku ndak yakin nih apa sholat ini ndak diwajibkan, ini sampai mati orang itu kintirno kali ya wis. Nah, wis. Lek sampai dia dia mengumpahkan alasan-alasan semacam ini orang kafir, sudah ndak perlu disolati. Tapi kalau si remeng-remeng mungkin dia ndak ngerti, kita ndak boleh menegakkan hujah kepada yang masih belum jelas. Kalau misalnya orang itu betul-betul berkeyakinan kalau diingatkan anaknya itu bilangnya tidak ada perintah sholat di dalam Al-Quran, dan misalnya nanti kejadian sampai mati dia yakin bahwa sholat itu tidak ada perintahnya dan tidak melaksanakan, gimana gitu? Iya. Kita kan kasihan sama keluarganya. Kalau sudah seperti itu saya kafir, dan tidak boleh disolati. Terus bagaimana? Langsung kubur aja sudah. Ya Allah, sudah kafir, hujah sudah tegak. Terus apa? Bagaimana? Kecuali kalau kadang sholat, kadang tidak jelas ini. Ini masih kita husnudzon saja. Mungkin orang ini berdosa besar, dia cuman malas dan lain sebagainya, mati seperti itu, tetap kita sholati. Tapi kalau sudah mengucapkan kalimat itu, apalagi setelah mengucapkan terus mati, waduh, hujahnya tambah kuat ini. Tidak usah wis, langsung dikubur saja, tidak usah disolati, karena dia tidak meyakini akan kewajiban sholat, kafir dia, jelas sudah. Ayat-ayatnya jelas. Jangankan itu ya, sampai Allah menyatakan fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat yang mana mereka lalai. Lalai saja ancamannya seperti itu, apalagi sampai kafir. Seperti itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kalau dia cerai, kewajiban siapa? Suami baru apa suami lama? Suami lama. Dia punya kewajiban. Dan termasuk suami baru juga punya kewajiban. Karena itu sudah menjadi anaknya. Sampai anak ini dewasa. Paham ya? Suami lama punya tanggung jawab. Karena dia menceraikan. Bukan tanggung jawab, itu kebanyakan ya, itu si anak kalau sudah mulai dewasa suruh milih, ikut ibunya atau ikut bapaknya. Tapi kalau masih kecil, ikut ibunya lebih bagus. Karena ibu ini lebih sayang ya ketimbang bapak. Bapak kena wedoan mana yang iki lain wis. Khawatir lali ya. Tapi kalau ibu enggak, akan lebih peka kepada anaknya sendiri. Dan kalau sudah berjalan ini, maka kewajibannya anak sendiri dan anak angkat ini, karena sudah menjadi kewajiban seorang suami. Harus dibiayai. Jadi gini loh ya, masalah poligami itu memang koyok-koyok enak. Iya. Siapa ndak enak bojo loro? Siapa yang ndak seneng? Coba. Iso mondar-mandir ganti-ganti seneng, siapa yang tidak seneng? Koro kalau tidak seneng. Cuman bukan berarti tidak ada sanksi di situ. Bukan berarti tidak ada resiko. Dua kenikmatan yang dia diterima, dua resiko yang dia akan ditanggung. Kok enak rapi-rapi dok. Kecuali begini loh ya, tapi kan jarang. Mas, aku tidak apa-apa mas, sampean kawini untuk masalah khorijiyah, masalah nafkah, tidak usah wis. Wah enak lah kayak ngono. Tapi tetap punya kewajiban seorang laki-laki. Mau ngekei piro, tapi kan jarang, tidak mau orang perempuan begitu kan. Tidak mau. Masa digawe ngono-ngonoan tok kan tidak enak kan. Karena gini, dulu itu ya, mohon maaf ini ada satu cerita, dan cerita ini nyata ya. Ada seorang gadis cantik, waktu itu diminta pemuda. Pemuda ini tampan dan masih muda. Semestinya wanita ini harus mau, tapi dia tidak mau. Dia
waktu itu berbarengan yang minta ada orang yang sudah agak tua dan dia sudah punya istri. Bayangkan, dia milih yang punya istri. Waktu ditanya, kok ini kok nyeleneh sekali? Kamu nggak tahu. Kalau orang ini jelas tanggung jawab, dia takut nanti kepada Allah. Akhirnya dia nikah. Bayangkan, dijadikan istri kedua. Orangnya cantik, masih muda, tapi kehidupannya jauh lebih makmur. Lah iki oleh jambule tok. Iya, mungkin dia kok enggak ngerti agama, kurang kerjaan atau apa, enggak jelas ya. Dan bakal disia-siakan istrinya. Lah iki kena. Karena dia takut sama Allah, enggak mungkin akan menyia-nyiakan istrinya. Dia akan dimuliakan ini. Yang muda dimuliakan, si istri dua lebih disayangi. Kalau orang poligami itu seperti itu ya. Orang yang ngerti berpoligami, dia akan lebih sayang lagi kepada istri tuanya. Karena dia memberikan keluasan kepada suami. Ngomong apa selama dia ada, ambil sudah. Aku jaluk bang duit jiki wis selorokan. Lah gitu, karena apa? Dia sudah memberikan pengorbanan yang luar biasa. Seperti itu. Tapi kalau ukurannya itu bukan ukuran agama, ya lain sudah ceritanya. Sing enom ditumboni ya. Sing iku digawe pikat. Tahu ya? Ki ojo ngomong poligami terus saya. Akhirnya ngeluh dhewe kok. Ada lagi mungkin dari bapak-bapak? Ya. Kalau orang tua sudah meninggal seperti ayah gitu, itu harta warisan harus segera dibagi? Iya. Nah, harusnya memang seperti itu, tapi kan sulit sekarang. Begitu ayah ini meninggal, harus dibagi. Apalagi ayah ibu meninggal. Ini kan kita ini kadang-kadang enggak ya, karena ini dibuat rumah induk. Maka rumah itu tidak dijual. Gawe sapa iki? Gawe sapa ae sing mau nempati rumah itu. Mestinya harus dibagi. Kecuali kalau ada persetujuan semuanya ya. Ya apa iki? Karena semua sudah cukup, iki gawe rumah induk bagaimana? Semua sudah setuju, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kalau ada yang iyo sampean sing sugih-sugih, lah aku iki becak lagi. Ya apa iki aku? Pikiran aku iki. Sampai kentol sampai atos kabeh iki misalnya karena becak misalnya seperti itu. Aku yang jaluk bagian. Nah, ini harus dirunding lagi. Bagaimana kalau rumah itu dijual? Ya, walaupun tidak seharga umum, wis dituku dhewe ae. Sing penting ana bagian ini. Bagian iki dulur sing ndak duwe iki. Wis ojo tukokno becak maning, tukokno bemo ae mari ngene. Seperti itu. Itu ndak apa-apa, asal ada persetujuan. Tapi kebanyakan orang kan ndak seperti itu. Dibiarkan sampai berlarut-larut sampai berputu-putu. Bercicit-cicit, akhirnya sore iki pasti kok sapa iki anu. Saya pernah didatangi oleh seorang perempuan yang dia ini tiba-tiba suaminya nikah lagi. Ya, orang tidak ngerti agama. Bukan berarti orang nikah lagi tidak ngerti agama. Kebetulan orang itu tidak ngerti agama. Kelihatan sudah. Saya didatangi oleh perempuan ini. Ya apa ini Ustaz? Suami saya kawan. Tidak apa-apa. Saya bilang nggak ada masalah. Iya, bukan orang yang ngerti agama. Dia tidak karu-karuan sudah kemana tidak tahu. Jarang pulang di sini, tidak tahu. Akhirnya mati di istri muda ini. Tidak lama mati. Orangnya kaya. Mewariskan semua luar biasa kekayaan. Itu apa ini? Nah ini istri muda ini tetap dapat ini. 1/8. Nah, kemudian ini Ustaz minta di Dumroto ya. Jangan. Ini anaknya sampean ada yang laki, ada yang perempuan. Kemudian ini ditafsir berapa rumah sebesar itu. Tak ada yang mampu untuk membeli berapa miliar itu di pinggir jalan besar seperti itu. Tapi ya cepat harus dibagi. Aduh, bos,
Mobil, nggak tahu mobil siapa? Mobilnya siapa? Oh, punya anak. Seperti itu. Jadi Mas Haidar, jadi harus dibagi dan itu didudukkan bersama. Masalah warisan ini masalah yang paling berat ya. Orang kadang-kadang wis ndak enak, wis iki wis ndak bisa. Di situ kan banyak ahli waris, haknya ahli waris. Iya kalau semua sudah ndak usah wis jano wis sugih kabeh ndak ada masalah. Karena sudah ada persetujuan, ndak usah. Jarno ibu dek kono wis. Contoh ini mantu saya sendiri. Dia meninggal bapaknya. Kemudian tetap di rumah itu karena ada ibunya. Ibunya meninggal, langsung rumah itu harus dijual. Ternyata dari keluarga ini ada yang cukup. Dia beli sendiri, ya setukun dewes. Nggak tahu berapa miliar dibeli, dibagi. Untuk perempuan separuh, untuk laki-laki satu bagian. Karena mereka ngerti agama. Ini mantu saya yang ada di Probolinggo seperti itu. Makmur ya, enggak nak apa-apa. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Menyambung. Untuk misalnya laki-laki ini ada beberapa istri gitu. Sedangkan beli rumah dengan istri pertama, berarti kan boleh beli sama istri pertama saja. Nah, kita sudah meninggal. Untuk istri yang kedua, ketiga, keempat ini apa dapat bagian dari separuh hartanya tadi? Betul dapat. Cuman ini yang gono gini ini perlu dihitung ini. Istrinya kira-kira berapa buat rumah itu? Misalnya 1 M, istrinya setengah M. Potong itu dulu setengah M untuk istri. Setelah itu dibagi berempat ini. Kalau memang istrinya 4, tapi sopo sing bojo 4. Paling istri 2 biasa umumnya seperti itu. Itu dibagi. Dia juga dapat lagi di situ. Karena dia istrinya, istri pertama. Istri kedua pun dapat. Makanya ruwet ya, poligami ini kecuali yang ngerti sekali tidak apa-apa. Kalau tidak ngerti gua aduh mari ini mati. Dan di sana ditunggu bidadari. Kenapa kita harus kok ruwet? Kecuali yang kuat betul ya, tidak apa-apa wis, tegas kuat, ada keilmuan, tidak masalah. Tapi lek nanggung-nanggung ku aduh. Seperti itu. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hubungan perempuan itu termasuk aurat? Dan apabila sholat bolehkah meninggal? Apa? Apakah hubungan perempuan itu termasuk aurat? Pada saat sholat itu ada apa? Oh, punggung tangan. Punggung tangan iya termasuk aurat. Kalau sholat terlihat itu gimana sih? Kenapa? Kalau pada saat sholat terlihat? Tidak boleh, Pak. Jari harus tertutup. Makanya orang dianjurkan untuk rukuan. Rukuan itu ada tempatnya sendiri itu, serip. Atau minimal ya, mohon maaf ini bukan menyulitkan perempuan, pakai kaos tangan. Karena Nabi hanya menyatakan al-mar'atu aurat. Di situ disebutkan ya, memang coba saya cari lagi. Di situ ada disebutkan illa wa yadaha ilal mifsal. Enggak termasuk ini. Tapi kalau sholat harus tertutup. Kalau sholat harus tertutup. Tapi kalau biasa, sebagian ulama mengatakan yang boleh dilihat itu adalah muka dan kedua tapak tangan. Iya, tapak tangan ini. Ini tidak apa-apa ini. Cuman kan jarang terus ya apa ya? Tidak paham ya perempuan ini. Kalau ini tidak apa-apa. Nah, ini kan otomatis kelihatan ya. Coba itu kita anu lagi ya. Coba kita mau tanya sama orang-orang yang lebih mengerti. Coba kita akan apa? Tapi yang jelas dalam hadis ini, innal mar'ata idza hadat
Hadis ini sebagian didhaifkan oleh ulama, tapi sebagian disahihkan. Sesungguhnya wanita apabila sudah datang bulan tidak boleh dilihat kecuali dua, muka dan kedua tapak tangan. Tapak tangan, bukan tangan secara utuh. Ini yang boleh. Seperti itu. Wis pikirin dhewe wis ngono tok ae. Saya kok ruwet ya. Sih kan? Dua tapak tangan. Kalau saya hampir setengah 6 ini, tidak keros. Cukup saya kira, insyaallah. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.